Sorotan selanjutnya, Saudara, anggota DPR RI fraksi Nasdem Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Keluarga dan kerabat silih berganti datang ke rumah duka untuk menyampaikan duka cita atas kepergian Rahmat Gobel. Jumat pagi nampak sejumlah tokoh dan kerabat berdatangan ke kediaman Rahmat Gobel di wilayah Jakarta Selatan. Ucapan duka cita dan bela sungkawa disampaikan ke pihak keluarga atas meninggalnya anggota DPR RI dari fraksi Nasdem itu. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai pengusaha sukses yang baik dan dermawan. Keluarga bilang masih berbincang dengan almarhum pada Kamis malam sebelum akhirnya almarhum mengalami sesak nafas dan meninggal dunia. Komunikasi terakhir malah kemarin sore. Jadi siangnya jam 2 makan sama saya, masih makan bersama-sama dengan teman-teman anggota dewan. Terus sudah gitu saya ada acara partai dulu dan ketemu dengan teman-teman. Tiba-tiba ditelepon, loh kok nggak ada di acara, kemana, kata Pak Rahmat. Saya ketemu orang dulu Pak Rahmat gitu, ketemu teman-teman gitu. Nah itu dia di situ. Jadi saya masih ingat jam 16.10, jam 10 pun masih ngobrol dengan keluarga. Jam 12 lah baru tiba-tiba tangannya dingin dan napasnya sesak. Saudara, pelayat berdatangan ke rumah duka Rahmat Gobel sejak Jumat dini hari. Almarhum diketahui meninggal dunia pada Jumat sekitar pukul 3 dini hari di usia 63 tahun. Selain sebagai pengusaha, Rahmat saat ini juga dikenal sebagai anggota DPR fraksi Nasdem. Sebelumnya ia juga pernah duduk sebagai wakil ketua DPR RI. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, Rahmat Gobel pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saudara, kita akan segera menuju rumah duka almarhum Rahmat Gobel di Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Ian Faris di sana. Selamat siang Zevanya. Jadi pukul berapa almarhum Rahmat Gobel akan dimakamkan, Zevanya? Ya, saat ini masih berlangsung ibadah sholat Jumat, Fidi dan juga saudara, di mana setelah itu akan dilakukan sholat jenazah di rumah duka, yang di mana ini merupakan kediaman dari almarhum Rahmat Gobel di kawasan Jakarta Selatan, dan setelah itu baru jenazah ini akan diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara itu saat ini terlihat sejumlah pasukan PAM DPR ini telah bersiaga karena nanti setelah sholat jenazah sudah disolatkan, begitu ini akan ada prosesi pemberangkatan jenazah dari kediaman mendiang menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk lebih lengkapnya terkait bagaimana proses pemakaman, kita akan mendengarkan pernyataan dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono berikut. Sepertinya setelah dari sholat Jumat sholat Jumat di sini, kemudian di sholat jenazah di sini, kemudian sepengetahuan kami langsung dibawa ke Taman Makam Pahlawan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Terima kasih. Ya, tadi memang selain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, memang ada banyak sekali tokoh dan juga pejabat yang hadir di rumah duka ini, Fidi dan juga saudara, seperti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini tadi tiba juga, kemudian juga pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, lalu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Patrio, kemudian juga tiba tadi Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini juga hadir di rumah duka kawasan Jakarta Selatan untuk menyampaikan ungkapan dukanya, dan juga tadi sempat berbincang dengan media, begitu menyampaikan bagaimana kabar ini sangat mengejutkan karena beberapa hari sebelumnya, bahkan Kamis malam, beberapa dari antara tokoh-tokoh tersebut ini masih berkomunikasi dengan almarhum Rahmat Gobel begitu, karena juga dari keluarga tadi juga mengatakan bahwa ia masih bekerja seperti biasa di hari sebelumnya hingga di tengah malam tiba
nantikan bagaimana prosesi pemberangkatan jenazah, yang dimana saat ini masih akan dilakukan sholat jenazah terlebih dahulu di kediaman beliau. Di kembali studio. Baik, Rahmat, Zefanya Situmeyang, tadi Anda menceritakan ada sejumlah tokoh yang hadir di sana untuk melayat ke rumah duka Rahmat Gobel. Apa kesan-kesan mereka soal sosok almarhum yang bisa Anda ceritakan? Ya, rata-rata tadi para pejabat dan tokoh yang menyampaikan bagaimana ungkapan dukanya, mereka melihat sosok Rahmat Gobel ini adalah sosok yang sangat baik hati, pekerja keras, dan juga orang yang mudah bergaul, suka bergaul begitu ya. Apalagi juga tokoh ini dikenal orang yang sangat mendukung bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Dia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki yang selalu menganut filosofi memanusiakan manusia. Itu tadi yang banyak disampaikan pesan-pesan oleh para tokoh ini, sehingga mereka sangat kehilangan sosok Rahmat Gobel. Kita juga melihat bagaimana karir beliau begitu, yang sebelumnya ini merupakan bahkan ia berkarir sebagai politisi dan juga pengusaha nasional yang sukses begitu, tapi bagaimana sosoknya ini tetap rendah hati, tetap memanusiakan manusia. Sehingga ada banyak sekali kenangan-kenangan momen yang sulit dilupakan oleh para tokoh-tokoh dan pejabat yang merasakan duka yang begitu mendalam. Tentu juga ini menjadi catatan juga tadi beberapa tokoh ini melihat bahwa memang tokoh Rahmat Gobel ini benar-benar sangat suka berjalan begitu tadi dikatakan, meskipun ia suka dikatakan tadi salah satu gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan sayangnya ia suka lupa untuk mengecek kondisi kesehatannya, tapi beliau dikenal sosok yang sangat baik, ramah, dan juga penuh semangat dalam menjalankan setiap karirnya, Vidi. Dan sepertinya ini nampaknya sebentar lagi akan dilakukan prosesi keberangkatan atau pemberangkatan jenazah menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Vidi, dan kita akan lakukan proses. Baik, terima kasih Zefanya Situmeyang yang melaporkan dari rumah duka anggota DPR RI Rahmat Gobel, turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan.